keluarga Sopeng, kita akan melakukan acara musyawarah kerukunan keluarga Sopeng Cabang Sinjai. Adapun tema yaitu mempererat tali persaudaraan, persahabatan, persatuan melalui semangat Yati Sopeng. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC sudah berjalan, kemudian pembacaan kalian mungkin ini premomori atau dilangkai, dan selanjutnya sambutan penerimaan tuan rumah, keempat sambutan sekaligus laporan dan pengurus lama, yang kelima pembahasan rancangan anggaran dasar dan rumah tangga. Mungkin dibawakan nanti Pak. Sambutan, kemudian selanjutnya pemilihan pengurus baru KKS tahun 2023 sampai 28. Selanjutnya sambutan pembahasan program kerja yang dipimpin oleh pengurus terpilih, dan selanjutnya yang ke-8 sambutan ketua pengurus baru sekaligus menutup acara musyawarah, dan yang ke-9 pembacaan doa dan dilanjutkan acara adisan. Inilah barangkali susunan acara. Jadi kita lanjut ke acara sambutan penerimaan tuan rumah. Kepada Bapak kami silakan, atau Bapak Ibu kami persilakan dengan hormat. Dua nih tuh kalau baca doa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Segala puji hanya dari Allah Subhanahu wa taala hari ini mengumpulkan kita di kediaman kami, dan ini adalah satu kesyukuran yang besar. Nah, saya mengingat satu riwayat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang sahabat jadi mengadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, magi atau keluarga nasana jadi yang akan kamu. Jadi akhirnya baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada si fulan ini, sebentar malam akan ada tamu datang ke rumahmu, dan kasih tahu keluargamu supaya jangan mempersiapkan apapun, hanya menyambut saja. Kemudian suruhlah istri ini hanya mengintip saja di gorden apa yang dia lihat, ya kan? Jadi tidak lama kemudian maka datanglah tamu ini dari kita. Maka sang istri ini pun melihat seakan-akan bahwa setiap tamu ini yang datang ini itu membawa perhiasan yang mewah semua ikut di belakangnya. Nah, kemudian dia duduk di dalam rumahnya, kemudian semua permata ini menyebar ke seluruh ruangan, di setiap ruangan dalam rumahnya. Kemudian setelah itu sang tamu ini pun pulang. Ketika dia pulang, maka dia melihat seluruh binatang-binatang yang berbahaya seperti kalajengking, lipan, ular, semua ikut di tamu ini yang keluar dari rumahnya. Maka hadirin yang mulia, inilah yang mendasari bahwa sesungguhnya kedatangan tamu itu adalah suatu berkah yang luar biasa. Makanya kami sebagai tuan rumah sangat senang. Mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di rumah ini Allah memberikan berkah kepada kita, sehingga dalam setiap kehidupan kita silaturahmi ini selalu terjalin. Bahkan Rasulullah SAW selalu menjamin bahwa jika ingin mudahkan rezekinya maka perbanyak silaturahmi, dan jika ingin panjangkan umurnya maka perbanyak silaturahmi, jika ingin banyak kebaikannya maka perbanyak silaturahmi. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berikan semua fadilah-fadilah kepada kita. Jadi dan kami sekeluarga juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian jika sekiranya yang kurang itu adalah kekurangan kami dari Allah Subhanahu wa taala bisa menutup. Saya rasa hanya sekian. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang berdirikan.
Selanjutnya sambutan sekaligus laporan dari pengurus lama. Dalam ini Pak Ketua nanti melawan saya yang kami presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu dan bapak keluarga KS Perhimpunan Keluarga Sopeng cabang atau daerah Kabupaten Sinjai yang saya hormati, tuan rumah yang saya hormati, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang menjelang sore ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di Pokka ini dalam rangka untuk melaksanakan arisan yang dirangkaikan dengan musyawarah KSOP cabang Sinjai. Dan tidak lupa kita hadirkan terima kasih ucapan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan musyawarah. Sebenarnya ini musyawarah hanya lebih kepada arisan sebenarnya. Jadi arisan yang dirangkaikan dengan musyawarah, tapi sepertinya ini musyawarah lebih pokok dibanding arisan kalau lihat. Padahal ini hanya musyawarah yang lebih kepada arisan. Karena pada waktu dulu di Pantai Morana, ya waktu kita beli catering di sana, memang kita sudah umumkan ada musyawarah. Dan kebetulan ya apa satu bulan ini ya memang kepada rumah Andi Senal Abi ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kesediaan tuan rumah untuk ditempati. Dan sebenarnya ini bukan sebenarnya kebetulan kalau kita berpatokan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini sudah ditakdirkan di rumah ini kita melaksanakan musyawarah. Jadi segala sesuatunya itu apa yang terjadi di dunia ini semua itu karena takdir. Tadi tuan rumah menceritakan sedikit bagaimana hadis Nabi, mungkin sedikit juga saya sedikit yang menerangkan tentang firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 21-22 tidak salah. Ya disebutkan situ bahwa segala sesuatu itu ya sudah ditentukan sebelum terjadi. Takdir itu sama dengan pelaksanaan musyawarah kita ini sudah 50.000 tahun sebelum kejadian itu diciptakan bumi sudah ditakdirkan bahwa kita nanti akan musyawarah di sini. Jadi sebagaimana tadi firman Allah dalam Al-Quran surah Hadid, ma asara min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna dzalika la yasir dikaila la tarsawfi ya dikaila la tarsaw. Jadi maksudnya di sini bahwa segala kejadian musibah yang menimpa di bumi ini dan kepada manusia itu sendiri itu oleh Allah sudah dicatat dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum bumi ini diciptakan. Hal yang demikian itu ya tidak menjadi susah bagi Allah untuk berbuat seperti itu. Jadi hanya mudah bagi Allah berbuat seperti itu. Disampaikan oleh Allah supaya kita tidak bersedih atau berduka cita terhadap apa yang luput dari kita dan tidak terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada kita, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi berbangga-banggakan diri. Jadi maksudnya di sini bahwa apa yang kita musyawarahkan di sini ini yang sudah takdir, dan oleh karena itu kita ucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah atas kesediaannya
menerima kita untuk bermusyawarah di sini. Dan ini bagi kami ini suatu momentum sejarah sebenarnya, karena kita sempat bermusyawarah karena 18 tahun yang lalu setelah saya ditunjuk menjadi pengurus ketua KKS tahun 2004 kalau tidak salah ya, sudah berapa 18 tahun ya, sudah hampir 19 tahun. Memang tidak pernah musyawarah, hanya ditunjuk kita tunjuk saja oleh pembina waktu itu, Bapak Pembina Pak Andi Taufik, kemudian ada juga Pak Sudi, kita saat itu dari mantan anggota DPRD fraksi Ambil, itu yang menunjuk kita. Dan bahkan sebelum-sebelumnya itu saya ingat memang kondisi kita itu tidak pernah musyawarah, hanya ditunjuk saja. Dan memang kalau begitu tidak ada program kerja, tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apalagi ya itu tadi pedoman yang bisa kita jalani dan berjalan itu saja. Tetapi alhamdulillah walaupun seperti itu ya, kita satu kesyukuran kerukunan pada Sopeng ini selama berdirinya tidak pernah berhenti untuk melakukan kegiatan arisan. Dan itu memang sebenarnya yang pokok bagi kita itu sebenarnya bukan arisannya, yang penting pertemuannya setiap bulan. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, ya saya dengar sudah banyak yang tidak jalan lagi kerukunan keluarganya di daerah-daerah lain. Tapi alhamdulillah kita ini ya bisa sampai saat ini bisa tetap berlanjut. Oleh karena itu, ya kita harapkan nanti di dalam pemilihan pengurus baru ini ya betul-betul ya bisa lebih mengembangkan, menyegarkan kita punya organisasi ini. Karena saya pribadi ini ya sudah lama, sudah hampir 19 tahun, ini sudah cukup bagi saya. Dan kita pilih lagi pengurus yang benar-benar yang ikhlas melanjutkan kepengurusan ini. Jadi kami laporkan juga pada kesempatan ini hal yang pernah kita lakukan di dalam pelaksanaan KKS ini selama kepengurusan saya. Ya memang belum ada yang terlalu banyak kita lakukan, kecuali dari arisan-arisan. Ya memang setiap bulan kita laksanakan. Namun demikian juga ada beberapa kegiatan ya ibadah sosial yang pernah kita lakukan. Jadi misalnya ada sana waktu ada korban banjir bandang itu juga kita berkiprah di situ. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pada waktu Ramadan, ada buka puasa bersama, bahkan saya tidak salah pernah juga dilaksanakan di sini buka puasa bersama dulu waktu diundang ke SOP. Jadi ada beberapa juga kegiatan, termasuk juga pengajian dulu waktu setiap riset, tapi hanya teman-teman mengatakan susah diadakan pengajian kalau kehadiran tidak tepat waktu. Jadi kalau pengajian itu harus bertepatan waktunya datang. Kalau misalnya jangan lupa, ya jangan lupa. Jadi kalau pengajian dilaksanakan yang datang ada yang sampai jam 5, setengah 6 ya suka dilaksanakan pengajian dulu teman-teman waktu. Sehingga waktu itu ya tidak jalan di pengajian karena kondisi kehadiran kita di dalam hadir tepat waktu dalam kegiatan-kegiatan arisan yang berkaitan dengan pengajian. Kemudian beberapa kegiatan juga bahkan kita juga sempat ke Sopeng, ke rumahnya Pak Sultan di Sintak itu rekreasi. Kemudian juga beberapa rekreasi yang kita lakukan terakhir ini ya di Marana, Kafe Marana. Jadi itu juga suatu penyebaran juga karena dengan adanya di Marana ini kita sebar di medsos. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, dia baru tahu. Bahkan sebelum itu, tapi ini setelah adanya kegiatan di Marana ini, banyak tanya saya bahwa saya juga bahwa ini tahu orang Sopeng juga, yang saya orang Sopeng, baru tidak tahu bahwa saya ya orang Sopeng, dikira saya orang Sinjai. Saya bilang saya ini Sopeng asli Sopeng, dan asli Sinjai. Kenapa saya asli Sopeng? Karena orang tua saya, ibu saya, ya asli Sopeng. Saya juga asli Sinjai, karena orang tua juga asli Sinjai. Jadi ya perpaduan antara
Shopee yang sehingga kalau bisa dipersen aja mungkin 5% Shopee 5% ya singgah. Jadi itulah karena orang ibu saya itu ya orang shopping. Ibu Alan itu tahu itu karena saya bertetangga di Jalan Anggrek itu ya apanya mulai kecil, jadi dia tahu betul bahwa ibu saya itu orang shopping. Dan alhamdulillah ajaran ini ya bergabung sekarang ini sudah dimiliki oleh orang shopping juga. Ya, jadi apa yang dimiliki oleh shopping tidak bisa juga jadi dimiliki oleh shopping atau dimiliki oleh shopping tidak bisa dua-duanya. Jadi alhamdulillah jadi apa namanya tangga akhirnya jadi ya orang shopping juga. Oleh karena itu nanti kita dalam program kerja ini atau anggaran dasar jadi kepengurusan itu jangan dibatasi bahwa hanya orang shopping saja. Jadi misal kalau dia istrinya atau anaknya atau suaminya orang shopping atau ada juga anggota luar biasa. Ini kan orang shopping tapi perhatiannya kepada KS yang tinggi atau anggota kehormatan ada pejabat yang karena bukan orang shopping tapi perhatiannya kepada KS yang tinggi yang bisa kita masukkan sebagai anggota. Oleh karena itu dalam perjalanan kita punya organisasi ini ya ada beberapa dana yang terkumpul dan sudah diperlihatkan di WA oleh Bendahara. Nanti bisa dilihat bagaimana kegiatan kita ini kaitkan dengan dana yang terkumpul. Ya, manfaat wajib ya kan. Jadi itulah perjalanan kami ke shopping. Dan saya katakan memang kita ini belum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan program kerja dulu. Tadi saya katakan ini ditunjuk. Nah, sekarang ini kita persiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan program kerja untuk kita bahas bersama yang bisa kita terima, yang bisa kita kurang, bisa kita tambah. Dan nanti kami bisa juga kita padukan dengan anggaran dasar dari SOP pusat dan memang belum saja, jadi bisa nanti kita padukan ya bagaimana anggaran dasar dari rumah tangga dan program kerja dan susunan pengurus nanti. Terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi ibu dan bapak aktif di dalam memajukan KS kita ini. Dan kami sebagai pengurus lama ini tentu ada hal-hal yang kurang berkenan apabila kami lakukan atau kami lakukan tadi sengaja ya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi ya mungkin yang sempat saya sampaikan kita buka musyawarah kurikulum pada shopping untuk periode 2023 dan sampai 2028. Jadi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita buka musyawarah kurikulum pada shopping. Ya demikianlah pemindahan dari Bela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembahasan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, jadi selanjutnya kita akan membahas rancangan anggaran dan anggaran rumah tangga, anggaran dasar kurikulum pada shopping. Jadi saya kira sudah kirim ini di grup, ya mungkin tidak perlu kita baca mungkin satu-satu, mungkin yang perlu ditanggapi ya bisa ada tanggapan atau ada mungkin penambahan atau pengurangan dari rancangan anggaran dasar ini. Karena ini kan baru rancangan, ya bisa kita ubah, kita kurangi atau bagaimana baiknya bagi bapak-bapak ibu. Ada tanggapan? Kami persilakan kepada bapak atau ibu mungkin sehubungan dengan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah diedarkan melalui grup KKS, mungkin bisa ada masukan atau tanggapan
Barangkali kami persilakan Ibu ada ya. Yang penting ini juga di mana dalam susunan anggaran dasar rumah tangga, yaitu menyangkut masalah kepengurusan khusus untuk kita di kabupaten, di mana ada ketua, saya lihat ada wakil ketua, beberapa wakil ketua, ada sekretaris, ada juga beberapa wakil sekretaris, ada bendahara, dan ada juga beberapa wakil bendahara, dengan ada beberapa ketua bidang atau beberapa bidang. Mungkin ini yang perlu kita bahas menyangkut masalah pengurus. Apakah dalam hal nanti dalam pemilihan pengurus kita nanti ini yang baru 2023-2028, apakah perlu ada wakil ketua atau hanya ketua saja? Apakah perlu ada wakil sekretaris atau cukup sekretaris saja? Begitu juga bendahara, ada bendahara 1, bendahara 2. Begitu yang penting barangkali juga menyangkut masalah bidang. Mungkin ada beberapa bidang apa, mungkin ada bidang kerohanian kah, bidang pendidikan atau bidang apa. Mungkin nanti ada masukan-masukan ini. Sebenarnya kita harapkan ini bapak-bapak khususnya yang kebetulan anggota arisan ini Pak Aribo, Pak Muhammadan ini sudah hadir ya. Mungkin nanti atau mungkin nanti ada pembahasan selanjutnya Pak ya, khusus untuk anggaran dasar rumah tangga kita bagaimana perlu kita perlu tambah, perlu kita kurangi, tentang seperti apa nanti kita lakukan. Tapi yang perlu barangkali untuk sementara kita musyawarahkan ini menyangkut masalah nanti pemilihan ketua Pak. Apakah perlu kita pilih wakil ketua atau cukup ketua saja, satu saja ketua? Ya ketua saja ya. Atau mungkin saya persilakan kepada Ibu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di sini susunan pengurus KKSOP ini ada acuan ya. Ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris wakil, bendahara dan wakil. Yang masukan saya, kalau bisa karena melihat dengan anggota kita tidak terlalu banyak, mungkin ketua hanya satu saja, wakilnya ini hanya masukan ya, ketua satu saja, sekretaris saja, dan bendahara saja. Saya juga lemparkan sama teman-teman apa pendapatnya. Tapi kalau saya lihat anggota kita tidak terlalu banyak, cukup ketua saja, sekretaris saja juga satu, dan bendahara juga hanya satu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembagian mau juga memberikan arahan atau pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. To the point saja, kalau usulan saya sekretaris tetap ada, karena dia bagaimana sekretaris yang sekarang itu banyak mengetahui kepengurusan. Yang kita butuhkan adalah wakil sekretaris, di mana wakil sekretaris itulah mungkin bisa kita ambil dari generasi muda yang bisa IT, karena di dalam organisasi yang paling penting adalah sekretaris. Karena yang pertama, kalau kita mau mengadakan kegiatan adalah surat menyurat. Itu sangat penting. Sukses acara atau tidaknya itu tergantung dari persuratan. Dan mereka maksudnya memang menguasai kalau ada sesuatu acara langsung bla 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 bla, di mana tempatnya, kapan tanggalnya, itu yang paling penting itu di dalam organisasi. Kemudian seperti tadi ketua mungkin cuma satu saja karena kepengurusan memang kita anggotanya terbatas. Terus kemudian bendahara juga
Itu mungkin masukan dari kami. Jadi walaupun umpamanya sekretarisnya bukan generasi muda, walaupun sekretarisnya bukan generasi muda, tetapi yang betul-betul bisa fokus di dalam persuratan. Iya, dan itu kan juga sangat mempengaruhi kegiatan organisasi di dalam persuratan, karena sebuah agenda acara yang kita lakukan di dalam organisasi itu dipegang oleh sekretaris. Jadi itu mungkin saran kami. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau bisa jadi topiak langsung. Sama di semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tadi usulan pengurus yang diusulkan oleh pengadilan bahwa ini kan banyaknya anggota, tapi ini namanya kalau ada wakil ketua, ada wakil sekretaris, ada wakil bendahara. Kan ada ini kita tidak tahu kapan kita mau, toh? Jadi itu ada namanya harus ada wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena itu apalagi kalau misalnya tidak hadir jalan bawa misalnya kalau bendahara, jadi bagusnya barangkali ada wakil bendahara. Tidak apa-apa jadi kurang di jalan, banyak jadi sebenarnya ini. Iya. Karena ini kan belum masuk semua anggota yang belum hadir sekarang, ya. Itu saran saya. Kemudian juga sekali lagi nanti dalam program kerja, kalau misalnya ini ada seksi arisan, bagaimana caranya saya usul dalam kegiatan arisan itu ada pengajian supaya kegiatan kita bernilai ibadah. Itu saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi mungkin ada teman-teman yang ada usul? Mungkin teman-teman lagi ya. Oh ini. Bapak sini keluar langsung itu Pak ini kok. Ya, itu harus Tapi Tidak ada yang berubah. Tidak. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaitan dengan bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mohon didengar Ibu, Bapak-bapak, saya sudah kontak Dewan Pimpinan Pusat, itu sudah diberikan, saya bagi di grup itu. Jadi ada formatnya dan ada susunannya untuk anggaran dasar dan rumah tangga dan bentuk kepengurusan. Jadi kalau di daerah itu namanya Dewan Pimpinan Daerah, Kerukunan Keluarga Sopeng, Sinjai, Mamuju, Makassar, Tanah Toraja, itu ya. Terus kemudian beliau Pak Ketua kemarin itu men-share bagi kita dari rangkuman beberapa organisasi kedaerahan yang beliau rangkum menjadi satu. Nah, itu bagus sekali. Jadi tinggal nanti polanya mungkin mohon izin Pak Ketua sekaligus sebagai pemimpin rapat hari ini, saya menyarankan begini Pak. Bagaimana kalau untuk penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dibentuk tim formatur, jumlahnya kecil, karena itu juga cukup panjang. Kalau kita bahas hari ini, itu tidak tersedia waktu yang cukup, karena di situ ada hal penulisan, ada hal pilihan kebutuhan, misalnya menentukan bidang-bidang apa saja yang cocok di daerah kita. Jadi tidak semua di daerah sini sama di daerah, tidak bisa disamaratakan begitu. Nah, terus kemudian tadi ada program kerja. Program kerja juga itu membutuhkan urun rembuk yang cukup panjang. Bisa diambil gambarannya sore ini mungkin sebelum kita memilih pengurusnya, kita bahas program kerjanya dulu Pak. Kita bahas dulu program garis-garis besarnya saja, poin-poinnya saja. Jadi nanti setelah ada pengurus disesuaikan di bidangnya, bidang mana kita mau. Ada gambarannya Pak Ketua tadi itu di kemarin itu ada bidang-bidang tertentu. Cuman saya mau izin
mungkin kita pakai istilah bidang saja, tidak ada subnya, mohon maaf Pak. Kita pakai bidang saja karena DPP saya lihat begitu, bidang A, B dan seterusnya. Kita ambil saja bidang yang sesuai dengan kita lah. Misalnya bilang pengembangan usaha dan ekonomi, bidang apa? Terus ada tadi usul tentang wakil bendahara. Mungkin begini Pak, supaya tidak kacau, tidak lanjut. Khusus untuk bendahara itu menangani masalah kas organisasi, sementara wakil bendahara menangani masalah kas-kas kecil, antara lain arisan, sumbangan mendadak, misalnya ada yang sakit, ada yang menikah atau ada apa misalnya kan, dana sosial, mungkin itu. Terus kalau sekretaris tadi silakan sekretaris tetap. Kalau menurut saya biar sekretarisnya yang itu juga, tapi dampingi sama wakil sekretaris yang bisa memahami IT. Makanya dari dulu saya bilang gerakkan generasi muda kita. Ya, yang S1, yang masih di rumah, yang masih honor di daerah, kita gerakkan itu. Kita pakai tenaga beliau, tenaga anak kita itu untuk membackup kita. Jujur, saya bikin bocoran. Pak Ketua kemarin membuat rancangan ini didampingi sama seorang generasi muda. Dan saya sampaikan sama beliau itu. Karena saya lihat dari tulisannya Pak. Kemudian jumlah kepengurusan bagusnya itu kalau di atas pengurus inti itu jumlahnya ganjil, sebab ada amami pembicaraan yang bersifat rahasia yang mereka bahas bertiga, ketua, bendahara, sekretaris dan bendahara. Ada saja seperti itu, tidak harus dirapatkan. Ada kali begitu. Jadi itu mungkin gambaran dari saya. Cuman mohon maaf tidak ada sekretaris rapat. Mestinya dicatat ini supaya kita tidak terbuang kita punya pembicaraan. Teman-teman direkam ya, rekam Pak ya, di video ya. Oke, begitu. Terus masalah kandidat untuk pengurus, ya kandidat pengurus, saya tetap menyarankan begini. Tetap kita ambil secara profesional. Satu, mohon maaf, tua-tua orang tua kita, wajah lama ditambah dengan wajah baru, dan yang ketiga wajah milenial. Dari penggabungan ketiga ini, insya Allah saya yakin dan percaya bahwa kita ke depan bagus, insya Allah bagus dan bisa lebih berkembang. Sebab ada semacam anggapan kalau lama sekali mak, bosan mak, itu kan biasa begitu. Jadi kalau kita ambil yang muda-muda, kita serap yang muda-muda, mungkin bisa lebih menyemangati kita. Sekali lagi pesan saya, jangan kita mengabaikan potensi generasi muda. Karena mohon maaf, seperti saya sudah lepas laptop, sudah lepas flash disk, dan sudah lepas komputer. Karena percuma toh, kalau saya di kantor mungkin saya bisa backup. Begitu. Jadi kalau saya menyarankan, mungkin juga kita bisa hubungi para seperti Pak Arifin. Pak Arifin itu sekretaris loh, bahkan di tempatnya dulu menjadi sekretariat. Itu kita sampaikan ke beliau. Apapun susahnya kita sampaikan ke beliau. Kalau saya ada seperti ini. Dan saya menyarankan bahwa hari ini jangan semua poin-poin ini kita bahas. Kalau saya mau laporan program kerja dulu kita ambil poin-poinnya, walaupun kita banyak, dan setelah itu baru kita masuk ke pemilihan pengurus. Namun kita backup, kita stop nanti, brief nanti pada saat salat asar. Begitu barangkali Pak MC silakan ya. Terima kasih saran tanggapannya. Mungkin masih ada saran tanggapan dari kalau tadi dari Bapak ini sarannya bahwa kita bahas dulu program kerja, bahas masalah anggaran dasar, sebelum pemilihan pengurus. Tidak, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tunjuk tim formatur, tim pengurus ya. Tetapi kita harus bahas dulu program kerja, baru lakukan pemilihan pengurus. Iya. Nah, kalau begitu bagaimana ya? Mungkin agak molor lagi waktu. Karena program kerja mungkin agak perlu juga kita apa yang perlu kita programkan kerja selama 5 tahun ke depan. Iya. Mungkin seperti itu. Kalau saya sih saran masukan tanggapan kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian, bagaimana kita dulu pemilihan pengurus saja dulu. Nanti pengurus yang terpilih itulah yang nanti menyusul. Jadi ada sekretaris nanti terpilih, ya. Kemudian tadi masukannya Bapak, karena kini perlu ini tidak boleh lepas daripada penasehat atau pembina. Dewan penasehat. Ini dari ketua ada ada di atasnya itu
Dewan Penasehat. Namun tadi Bapak perlu kita berdayakan daripada memang jiwa-jiwa muda atau yang masih muda untuk yang sifatnya yang menguasai IT. Memang bagus ya. Kalau seperti misalnya sekretaris itu paling bagus. Memang kalau ada yang muda-muda contohnya itu kita pilih yang sekretaris. Perlu kami juga ingatkan, sampaikan ini pengalaman selama saya ikut di KKS, mulai dari Abdul Majid atau Brigida ketua sampai Tamula berapa nggak salah tahun 89 saya masuk, 89 saya ikut namanya KKS yang pada waktu itu ketuanya Brigida, sekretaris dulu Pak Arifin sampai sekarang bendahara beberapa kali diganti. Mungkin Pak Arifin sebenarnya bukannya bahwa tidak sanggup lagi selaku sekretaris, mungkin karena umur sudah tua sehingga jarang juga mengikuti arisan. Selama saya arisan ini berapa tahun jarang saya lihat juga mengikuti arisan, kecuali ada istri selalu ikut, alhamdulillah, istri dan anak ya. Jadi mungkin kalau ini bagaimana ini Pak, kita minta saran tanggapan ini sebelum ini. Apa kita lakukan pemilihan atau penunjukan pengurus dulu, baru kita nanti ada pengurus terpilih, baru kita program untuk membahas program kerja atau bagaimana Pak? Begini, begini barangkali kali ini kan mau asal mungkin kita tunjuk dulu siapa tim formator atau tim perumus untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke, itu dulu. Kita tunjuk jumlahnya juga 3, 5, 7, 9. Oke. Atau bagaimana kalau begini Pak? Itu bagus masukan bahwa kita menunjuk atau membentuk. Itulah bagaimana kalau kita dulu tunjuk atau memilih dulu pengurus, baru itu nanti pengurus bisa membantu kita menunjuk secara formator atau seperti apa untuk siapa yang bisa untuk kegiatan untuk penyusunan anggaran dasar Pak. Ya, maksudnya pengurus ini ketua sekretaris bendahara saja atau itu dah saja dulu. 3 saja. Tapi Pak, kalau di aturan organisasi, apakah boleh pengurus menyusun ADART? Tak boleh. Musyawarah yang menyusun ADART. Jadi Pak, artinya bukan ketua, bukan yang mengurus Pak, tetapi nanti kalau sudah terbentuk pengurus, kalau dia bentuk baru membentuk panitia. Bukan ketua sebenarnya yang membentuk, tapi ketua yang menunjuk orang duduk di formatur. itu Boleh Kalau anggaran dasar rumah tangga itu dihasilkan dari forum Musyawarah. Ya. Tapi kita harus membantu dulu kita tetapkan dulu anggaran dasar, baru kita memilih pengurus atau Harusnya bagaimana? memang begitu Pak. Iya. Bikin dulu aturannya, baru bentuk pengurusnya. Tidak boleh sebaliknya. Karena ya betul itu Pak, karena di anggaran dasar tadi kan sudah ada ketua, ada ini. Atau boleh begini. Tidak usah kita menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ikuti saja aturannya anggaran dasar, anggaran rumah tangga di DPP. Nah, betul. Selesai. Ya. Boleh begitu. Karena Ya, aturan ya. anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sangat prinsip. Rumahnya organisasi. Masuk pengurus. Dan tidak mungkin beda dengan Iya, mungkin tidak mungkin juga beda. beda. Iya. Ikut saja acuannya nggak ada. Itu saja acuan. Sekali lagi, nanti setelah ini kita laporkan kegiatan ini ke DPP. Nah, betul. Supaya legalitas kita Ya, legalnya, kita iya. ketahui, dan kalau perlu datang dilantik kita dari mereka. Iya, betul. Pengurus ini dilantik sama DPP. Iya. Nah, begitu supaya tahu kita. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat ADART itu saya agak ragu sebenarnya. Makanya saya bilang kalau tim formatur itu bertanggung jawab penuh secara tertutup dia bersidang. Begitu. Tetapi kalau itu menjadi kisruh di dalam forum ini, kita tinggalkan itu satu pasal itu untuk membentuk ADART. Karena ada aturan lainnya. Kalau ADART, saya tahu mulai dari menulisnya itu pasal-pasalnya semua ada itu. Nah, sekarang kalau Bapak mau setelah rapat nanti ini kita urun rembuk tentang susunan pengurus.
Ya. Pemilihan personil pengurus. Setelah itu penyusunan program kerja. Entah itu sebentar dia susun atau besok-besok terserah dia. Ya. Yang penting anggaran dasar dan rumah tangga kita ikuti anggaran dasar yang sudah yang ada sekarang ya. dan DPP. Ya. Toh di situ ada DPP, DPD, DPC, ada semua di situ. Tinggal nanti kita lengkapi sepertinya ada bidang tadi yang berapa bidang. Bidangnya disesuaikan. Kita sesuaikan. Bidang A, bidang B, bidang C. Kita cuplik dari DPP. Gitu kan? Oke. Begitu? Supaya gampang. Daripada Mohon izin Pak Ketua, barangkali. Iya. Jadi selanjutnya Nanti kita break dulu. Nanti break dulu. break dulu ya. Break dulu. Kita sholat asar dulu. Oke, kita pakai dulu break sementara untuk sholat asar. Selanjutnya kita selesai sholat asar bersama kita lanjutkan acara selanjutnya. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana musik ya? Sana. Iya.